Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2769 sampai bab 2772. Mereka ingin menabrak secara langsung. Semua dewa mengambil tindakan terhadap Junjun, tapi dia hanya satu orang, dan dia masih anak-anak. Kalau banyak orang yang aksi bersama, saya khawatir mereka akan ditertawakan. Mereka adalah dewa, tidak mungkin bagi Tuhan untuk menggunakan lebih banyak untuk menindas lebih sedikit. Tuhan hanya bisa mengalahkan 10.000 dengan satu. Satu Tuhan menghancurkan semuanya, oleh karena itu, kita hanya bisa menangani Junjun satu persatu. Kali ini robot Superman yang beraksi ini juga merupakan produksi puncak produk mekanis dari laboratorium dewa. Secara paksa membangun mesin ke kondisi yang sebanding dengan Tuhan. Bangun mesin hingga hampir seperti dewa, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu tidak akan berhasil. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda mencapai level Master Dewa, Anda tidak akan bisa mengendalikan mesin, tetapi pada gilirannya akan mengendalikan semua orang. Mencapai Tuan garis bawah setelah melawan Junjun, dia hampir mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun Junjun menunjukkan bakatnya, teknik ciptaannya sendiri menggabungkan 9 elemen alami. Seperti angin, seperti kekuatan alam. Di bawah kendalinya, dia tidak terkalahkan, dia terpaksa menemui jalan buntu dengan Superman mekanik. Terkejut, semua orang tercengang. Ini adalah satu-satunya pihak koalisi yang dapat menyaingi yang terkuat di kerajaan Allah. Tentu saja semua orang di koalisi bersemangat. Ini adalah momen bersejarah. Di pihak kerajaan Tuhan, wajah semua orang menjadi gelap. Yang terkuat di antara mereka bahkan tidak bisa menghadapi seorang gadis kecil. Ini sangat lucu, malu, sayang sekali. Tapi kemudian dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Ini, melihat Junjun menggunakan elemen alam benar-benar berbeda dari kekuatan super. Teknik Junjun saat ini seperti menggunakan ki untuk mengangkut benda, elemen alam. Ini, ledakan, mungkinkah dia? Sebuah pemikiran buruk muncul di benak. Mungkinkah Putri Ye Junlin belajar di bawah bimbingan penekan iblis yang legendaris? Anda harus tahu bahwa penekan iblis yang legendaris adalah praktisi ki dari Pradinasti Qin. Ini adalah pemikirannya. Tuan X berkeringat dingin. Mengesampingkan hal ini, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa Junjun begitu kuat. Kalaupun saya menghadapi Junjun, saya tidak yakin bisa menang dalam waktu singkat. Putri manusia biasa sama ilahinya dengan mereka. Tidak, dalam pandangan mereka, kedua jenis keberadaan di Daxia ini juga merupakan dewa. Itu sebabnya aku takut, menunggu keputusan pendeta kepala. Kali ini pendeta kepala kembali dengan cepat. Perintahnya sederhana, tangkap anak ini. Karena tidak yakin apakah, karena itu, ayo kalahkan Junjun dulu. Tapi Tuan, tidak mungkin menjatuhkan Junjun sendirian. Kecuali setidaknya ada 2 orang, tapi dalam situasi ini, jika 2 orang diberangkatkan, itu meremehkan keagungan Tuhan mereka, namun segera, dia memikirkan cara. Beri aku serangan skala penuh, dia tidak lagi meminta orang lain untuk berhenti, tetapi membiarkan pasukan kerajaan Tuhan menyerang secara penuh. Dengan demikian, memanfaatkan kekacauan tersebut, mereka dapat mengincar Junjun. Segera, tentara kerajaan Tuhan melancarkan serangan skala penuh. Bertarung dengan penguasa koalisi, kedua belah pihak berada dalam kekacauan yang ekstrim. Pada saat ini, 3 dewa lagi yang hampir setingkat dengan Tuan. Mari kita mengepungmu bersama. Situasi kini kacau balau. Bagaimana bisa ada orang yang peduli jika mereka menindas beberapa orang dengan lebih banyak? Di bawah pengepungan Tuan, segera Junjun dalam bahaya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 1 lawan 1 tidak apa-apa. 1 lawan 5 dikalahkan seketika. Hal ini membuat para dewa sangat terkejut. Eksistensi macam apa yang menentang surga ini? Saya bisa bertarung dengan mereka seperti orang gila. Benar-benar mengerikan, melihat Junjun dalam bahaya. Pasukan koalisi ingin bergantian menyerang untuk membantu Junjun mengurangi tekanan.
Tapi tidak ada gunanya sama sekali, kerajaan Tuhan terlalu kuat. Tidak ada celah bagi mereka untuk melewatinya. Selain itu, percuma saja mereka terburu-buru, mereka tertinggal terlalu jauh. Itu jauh dari level yang sama, saya tidak bisa membantu Junjun sama sekali. Karena itu, Junjun hanya bisa dibiarkan berjuang sampai mati sendirian. Tangkap saja dia hidup-hidup, ini perintah dari imam besar. Kata Tuan X dingin, jika mereka bersikeras membunuh Junjun, nyawa Junjun sudah dalam bahaya saat ini. Meskipun Junjun sangat kuat, dia menempuh jalannya sendiri dan menciptakan tekniknya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat, dan dia belum berada pada level yang terlalu tinggi. Mustahil menghadapi 5 orang yang tidak kalah kuatnya dengan Anda. Tepat ketika dia akan dijatuhkan, Junjun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tubuhnya. Setelah kotak kayunya rusak, obat mujarab tertinggi terungkap di dalam. Ini adalah ramuan tertinggi yang diberikan kepadanya oleh Komandan Dewa Tians. Totalnya ada 3, dan sekarang hanya tersisa 1. Itu sudah lama diserahkan kepada Junjun ini untuk menyelamatkan nyawa. Sebagian besar, ini untuk melestarikan penggunaan Tians Mansion di masa depan. Bagaimanapun, di mata Tians Sensui dan yang lainnya, Junjun adalah kepala Tians Mansion berikutnya. Saat ini sudah menjadi momen kritis Junjun. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak ingin membunuhnya, tetapi menangkapnya. Tidak mengancam nyawa, tapi kita tidak boleh membiarkan mereka menangkapnya hidup-hidup. Boom! Setelah Junjun meminum ramuan tertinggi ini, seluruh auranya meledak. Pada saat ini, seolah-olah seekor naga raksasa yang telah tertidur selama ribuan tahun telah terbangun. Menelan gunung dan sungai dengan amarah, mengguncang dunia. Baik pasukan koalisi maupun tentara kerajaan dewa terkejut. Momentum ini seolah-olah dewa asli dari 9 langit telah turun. Bahkan semua orang di Tians Mansion pun terkejut. Saya tahu bahwa ramuan tertinggi sangat kuat, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa ramuan itu akan sekuat itu. Mereka tidak tahu bahwa hanya seseorang setingkat Junjun yang dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari ramuan tertinggi. Pada saat itu, Tians Sensui tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari ramuan tersebut, tetapi hanya meningkatkannya sedikit. Obat mujarab tertinggi ini hadir dengan kekuatan. Pada saat ini, Junjun akan melepaskan kekuatan ramuan tertinggi sepenuhnya. Kekuatan dan momentumnya meningkat drastis, dia mengejutkan kelima tuan. Dia jelas-jelas akan terjebak sekarang, tapi dia keluar dari situ dalam sekejap. Dia memaksa kelima orang itu kembali dengan kekuatan yang menakutkan. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, Junjun ikut serta dalam kekacauan dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memukul mundur pasukan kerajaan Tuhan. Ini yang super-super kuat, satu orang dapat mengubah situasi seluruh medan perang. Tertegun, bodoh. Dengan bantuan kekuatan ramuan tertinggi, Junjun mencapai level baru. Di mata semua orang di kerajaan Tuhan, Junjun berada pada level pendeta kepala saat ini. Ini sangat gila. Lepaskan kekuatan terkuat secara sembarangan. Dengan modal sebesar ini, Junjun menggunakan energinya untuk menggunakan berbagai elemen hingga menjadi lebih menakutkan. Banyak orang kuat dari kerajaan Tuhan telah jatuh di bawah kekuasaan Junjun. Orang-orang kuat lainnya dari kerajaan Tuhan segera menghindari serangan Junjun dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Sepertinya satu orang akan membalikkan keseluruhan pertempuran. Dia baru saja menelan obat yang memberinya kekuatan sementara. Selama kita menunggu beberapa saat dan kekuatan obatnya habis, kita bisa berhasil menangkapnya. Tuan X menganalisis situasi medan perang dengan sangat jelas. Obat mujarab tertinggi ini hanya dapat bertahan untuk sementara waktu. Beritahu kepala pendeta berita itu lagi. Pada saat yang sama, beritahu dokter kegelapan bahwa ada orang dan obat-obatan yang dia minati di sini. Sekarang tampaknya Junjun mengendalikan pertempuran sendirian. Namun nyatanya, dia bertahan, semuanya hanyalah ilusi. Ini akan segera rusak, jika tidak ada cara nyata untuk melawan kerajaan Tuhan. Pada akhirnya Junjun juga akan jatuh, dan cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh pendeta kepala.
Yang lain tidak punya pilihan sama sekali. Segala sesuatu yang bisa diambil telah dikeluarkan. Tidak ada cara lain kecuali taktik laut manusia dan taktik umpan meriam. Di mana harapannya? Junjun sudah tidak ada lagi. Kamu Junlin, semua orang menantikannya sebelumnya. Namun setelah mengapresiasi kekuatan kerajaan Tuhan, semua orang memahami bahwa kekuatan penghancur semacam ini tidak dapat dihilangkan dengan strategi dan taktik. Ini benar-benar mustahil, Ye Junlin juga tidak punya harapan. Jadi di mana harapannya? Tidak ditemukan. Apakah kamu akan kalah seperti ini? Saat ini, beberapa kekuatan yang dipimpin oleh Komandan Tian sedang mengamati perkembangan di Kerajaan Elang Perang. Hanya saja faksi Kerajaan Elang Perang selalu stabil tanpa ada perubahan. Komandan Tian sangat cemas setelah mengetahui situasi medan perang di depan. Saya tidak sabar untuk segera berperang, terutama mengetahui bahwa Junjun ikut serta. Dia menjadi lebih cemas, tapi perintah Ye Junlin kepadanya adalah untuk menempelkannya di sini, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang, di mana Ye Junlin? Dia berada di dekat pangkalan proyek Atlantis. Selama ini, dia telah bersiap untuk meniru rumah Tianxi dan divisi penindas iblis. Ia juga harus bersiap menghadapi pendeta utama. Akhirnya setelah sekian lama, sudah siap, saatnya bertarung. Begitu dia keluar, dia menerima pesan satu demi satu. Mengenai situasi pertempuran antara pasukan koalisi dan tentara kerajaan dewa. Ye Junlin menghela nafas diam-diam. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Saat mereka memilih Dewa Perang Titan sebagai komandan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa fokus pada pendeta utama. Berita datang lagi. Ini adalah mata-mata yang dia atur untuk pasukan kerajaan Tuhan. Saya mengetahui keputusan mereka dari pendeta kepala. Jadi pendeta utama masih takut dengan kerajaan Elang Perang. Apakah mereka akan keluar hanya jika negara Elang Perang menyerang dari belakang? Kerajaan di Gritsia, jika itu masalahnya, maka paksa saja mereka di 2 front, tidak, paksa mereka di 3 front. Ye Junlin melihat berita yang datang satu demi satu dan segera merumuskan rencana. Saat dia melihat Junjun muncul di medan perang, dia terkejut. Ini benar-benar tidak terduga, terlebih lagi, di luar dugaannya, Junjun begitu kuat. Medan perang besar ini hanya bisa didukung oleh Junjun saja. Tidak, Junjun, ayah ada di sini, berita lain. Datang, Pak, tapi semua berita ini bermanfaat baginya. Semuanya berkembang ke arahnya, ini juga berarti Junjun tidak dalam bahaya untuk saat ini. Lewati pesananku, Ye Junlin segera menyampaikan perintahnya. Sekarang Atlantis merencanakan perairan di atasnya. Faktanya, banyak yang diutus oleh kerajaan Allah. Ini selalu merupakan bahaya tersembunyi bagi mereka. Mereka dengan panik mencari pintu masuk, tempat Leviathan, sang pemakan kegelapan, menghilang. Dalam hiruk-pikuk pencarian mereka, memang ada kecenderungan untuk menemukannya secara bertahap. Dan ada puluhan ribu orang yang menelusurinya kali ini. Inilah kekuatan kerajaan Allah, jelas sekali. Pasukan koalisi dunia telah membangun garis pertahanan untuk memblokir pasukan kerajaan Allah di sisi lain. Namun, masih ada puluhan ribu orang kuat dari kerajaan Dewata yang datang ke sini dengan tenang sambil membawa banyak perlengkapan. Diam-diam lakukan serangkaian eksplorasi, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu tempat yang paling mereka takuti. Perintah yang mereka terima adalah mendeteksi semuanya di sini. Ini adalah perintah mati. Mereka seperti orang gila. Ayo jelajahi di sini. Tidak, ada fluktuasi yang tidak normal. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari laut dalam. Pada saat ini, tim eksplorasi kerajaan Tuhan menemukan peringatan dari instrumen tersebut. Mereka segera bersembunyi di kedua sisi. Dalam sekejap, tim yang terdiri dari puluhan ribu orang menghilang tanpa jejak. Segera, sosok-sosok muncul dari laut dalam. Instrumen yang mereka tempatkan di sekitar mereka terkunci pada pemandangan. Beberapa dari tokoh ini mengenakan jubah Tianxi Tao. Ada pula yang mengenakan kostum kuno Daxia, dan semuanya mengenakan topeng. Ini, begitu banyak alien yang tiba-tiba keluar dari laut dalam. Itu membuat mereka semua takut,
dan peringatan bahayanya adalah yang terbaik. Ini menandakan bahwa orang-orang yang keluar ini adalah zat yang sangat kuat. Sadarilah keseriusan masalahnya, mereka segera mengirimkan foto itu kembali ke pendeta kepala. Ini pesanan khusus dari Pak. Jika ada pergerakan yang tidak biasa di wilayah laut ini, Anda bisa segera memberitahukan kepada pendeta kepala. Lagi pula, Tuan X mungkin sedang berkelahi dan sibuk saat itu. Apalagi jika terjadi situasi sebesar itu, kabar tersebut harus segera disampaikan kepada imam besar. Setelah diserahkan kepada imam kepala, mereka meneruskannya kepada BPK. Saat Pak X melihat kostum tokoh-tokoh dalam gambar tersebut, ia terkejut. Pakaian dari sosok-sosok ini persis sama dengan pakaian dari Demon Suppressor dan Tianxi Mansion yang dia tahu. Mereka masih keluar dari tempat Leviathan dan Devourer of Darkness menghilang. Bukankah ini sudah jelas, hampir mendekati angka 10? Kedua jenis legenda di Daxia itu benar-benar ada. Selain itu, Junjun di depanku menggunakan teknik pelatihan Ki yang legendaris. Memikirkan hal ini, dia terkejut. Dia menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa berita itu telah disampaikan ke divisi penekan iblis. Kalau begitu kita perlu menangkap anak ini, kuasai seni pelatihan Lin Qi sesegera mungkin dan temukan kekurangan dari rumah Tianxi dan divisi penindas iblis, ini akan lebih nyaman untuk menangani mereka. Biarkan dokter kegelapan datang dengan cepat. Dokter kegelapan berspesialisasi dalam melakukan ini. Jika Anda menangkap Junjun dan menyerahkannya kepadanya, Anda bisa mengetahui kekurangannya. Situasinya sangat mendesak, di masa depan kerajaan teknologi kerajaan Allah. Kelompok pejabat itu masih menikmati hidup, lagi pula mereka semua tahu situasi di depan. Perlu waktu bagi kerajaan Allah untuk menguasai dunia. Pada saat itu, mereka akan menjadi kelompok orang paling mulia di kerajaan Tuhan. Tuhan pasti akan menyerahkan tempat ini ke dalam kendali mereka. Boom! Tapi pada saat ini, kerajaan teknologi masa depan tiba-tiba mengalami serangan. Seorang pria kuat mulai bermunculan. Terutama 3 atau 4 orang kuat yang memimpin. Itu sangat kuat. Bahkan orang-orang kuat dari kerajaan Tuhan seperti ayam dan anjing di hadapan mereka, membunuh mereka kapanpun mereka mau. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Untuk sementara waktu, markas kerajaan Tuhan mengalami kekacauan. Lagi pula, kerajaan Tuhan tidak memiliki banyak orang kuat yang tersisa untuk dijaga di sini. Pasukan koalisi dunia menjaga garis pertahanan dan tidak akan menyerang. Faksi kerajaan elang perang yang paling mungkin menyerang juga tidak mungkin karena letak geografisnya, lagi pula lokasi kerajaan Tuhan terbagi oleh garis pertahanan aliansi dunia. Kerajaan elang perang tidak mungkin menyerang. Jadi siapa yang menyerang? Untuk sementara waktu, semua orang di negara ini memikirkan masalah ini. Terjadi kekacauan untuk beberapa saat, semuanya kacau. Para penjaga di base camp kerajaan Tuhan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Untuk sementara waktu, dia terbunuh dan melarikan diri ke segala arah. Tapi ini juga sebuah provokasi, sangat provokatif. Menghina keagungan kerajaan Allah. Aku langsung menggerebek rumahmu. Berita itu dengan cepat menyebar ke pasukan kerajaan Tuhan dan pendeta kepala di depan. Semua orang akan meledak. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan ini? Menurut berita dari belakang, itu dilakukan oleh beberapa pemimpin berpakaian aneh. Berikut informasi dan gambar videonya. Pak X hampir pingsan setelah melihat pakaian mewah tersebut. Orang-orang legendaris yang menekan iblis. Dan mereka tak terkalahkan. Kekuatan ini adalah apa adanya. Ini. Apakah kedua legenda Daxia itu akhirnya keluar? Saat ini, semua orang semakin bersemangat. Apakah Anda akhirnya menunggu keberadaan yang kuat ini? Jika begitu, kemudian pendeta utama benar-benar keluar. Bersambung,